Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Oke, alhamdulillah sehat ya. Eh, Teman-teman sekalian, ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu untuk harapannya supaya perkuliahan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan ilmunya berkah. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen Mbak Ardania, Hadir Ibu. Mbak Fitria Zuhriatun. Hadir Ibu. Baik, hadir semua. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, apakah kalian hari ini ingat kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang menganalisis konsep ruang Ibu. Iya, betul ya. Nah, terima kasih Mbak Ardania sudah ingat ya. Jadi, kemarin kita telah belajar tentang konsep ruang. Nah, sekarang kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, yakni tentang eh, jenis-jenis ketimpangan spasial dan faktor-faktor penyebab ketimpangan spasial. Sebelum saya mau share screen dulu. Oke, apakah sudah bisa terlihat PowerPoint-nya ya? Sudah Ibu. Baik, jadi apa kaitan materi hari ini dengan materi yang kemarin? Jadi kemarin kita membahas tentang konsep analisis ruang ya, tentang apa sih spasial itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis ketimpangan spasial karena di dalam suatu ruang ya di permukaan bumi itu ada yang nama istilahnya adalah sebuah ketimpangan. Oke, hari ini di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar mengenai materi jenis-jenis ketimpangan spasial dan faktor-faktor penyebab ketimpangan spasial. Baik, eh, coba kalian amati gambar yang ada di slide ini. Adakah yang bisa membantu menjawab ini fenomena apa ya? Itu fenomena banyaknya rumah-rumah yang menandakan padatnya penduduk. Banyaknya penduduk Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasinya untuk menjawab mengenai gambar yang saya tampilkan ini. Oke, untuk memperjelas lagi kita lihat video ya yang sudah saya siapkan berikut ini. Oke, itu tadi ya video tentang ketimpangan spasial yang ada di Indonesia. Gimana menurut kalian bisa memberikan sedikit apa kesimpulan dari video tadi? Silakan. Intinya itu adalah bahwa di sini di Indonesia masih banyak sekali ketimpangan ya, tidak hanya berupa ketimpangan di bidang ekonomi, tapi juga di bidang sumber daya manusia, di bidang eh, demografi gitu ya. Dan tadi banyak sekali cara-cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi eh, masalah ketimpangan itu. Jadi untuk materi kali ini tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis ketimpangan spasial berdasarkan informasi data spasial secara holistik. Terus yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh nyata ketimpangan spasial yang berada di Indonesia berdasarkan informasi data spasial secara holistik. Terus kemudian materi yang akan kita pelajari untuk hari ini ada tiga ya. Yang pertama jenis-jenis ketimpangan spasial, yang kedua adalah contoh ketimpangan spasial di Indonesia, yang ketiga adalah faktor-faktor penyebab ketimpangan spasial. Model pembelajaran kita nanti yang akan kita lakukan dalam waktu 2,5 jam ke depan adalah dengan case method ya. Siap? Apa kalian siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap Ibu. Siap ya. Oke, semangat.
Oke, jadi jenis ketimpangan spasial itu ya, yang pertama adalah ada ketimpangan ekonomi. Tentunya kalian sudah tahu ya, dan ini paling terkenal sekali yaitu ketimpangan ekonomi, di mana ada masyarakat di suatu daerah yang sangat maju ekonominya, sangat tinggi ya, karena mungkin lapangan pekerjaan mudah, UMR-nya tinggi, mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga ekonominya sangat maju. Kemudian yang kedua adalah sosial. Jadi ketimpangan itu tidak hanya melulu tentang ekonomi, tapi juga ada ketimpangan sosial. Dan ini yang terkenal geografi juga ya. Kondisi geografi setiap tempat berbeda-beda, maka perbedaan itu bisa menimbulkan ketimpangan. Contoh, daerah yang berbukit-bukit dengan daerah yang dataran rendah, biasanya lebih maju mana? Coba Mbak Alif, Mbak Alif Eh, Sahrani. mung- Mungkin di dataran rendah, Ibu, karena di dataran rendah itu lebih mudah dijangkau dan diakses daripada di daerah pegunungan tinggi. Betul ya. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia, ya. SDM itu juga faktor yang sangat penting karena kalaupun daerah itu sudah sumber daya alamnya kaya, kemudian geografisnya juga enak, ya, tapi SDM-nya rendah, tetap aja terjadi ketimpangan karena tidak mampu untuk mengelola itu semua. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi oleh karena itu keberadaan sumber daya manusia atau masyarakat yang berkualitas itu sangat penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jadi ketimpangan spasial itu jenisnya paling tidak ada 6 ya. Sekarang coba. Jadi ini PM yang sangat tinggi itu warnanya adalah biru. Tapi di sini nggak ada yang biru ya. Yang ada adalah warna hijau di mana Jawa, Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian selatan. Dan yang paling rendah adalah di Papua. Baik itu contoh dari ketimpangan spasial yang terjadi di Indonesia. Sekarang sebutkan contoh ketimpangan spasial yang lain. Ketimpangan infrastruktur, Bu. Oke, ketimpangan infrastruktur. Bagaimana penjelasannya, Mbak? Jadi dengan kita adanya teknologi itu banyak daerah-daerah mungkin yang tertinggal itu tidak bisa teknologi tidak bisa masuk dan Terima kasih, Mbak Tarisa, atas jawabannya. Baik, jadi infrastruktur termasuk ya. Nih, contoh ketimpangan spasial di Indonesia yang terjadi hingga saat ini. Yang pertama, pasti ini real banget ya, yaitu wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera lebih berkembang dan maju dari segi ekonomi, sarana prasarana yang tadi dibilang infrastruktur itu ya, SDM dan lain-lain daripada di pulau lain di Indonesia. Baik, yang ketiga adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Faktor yang pertama adalah sumber daya alam. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Coba kita cek persebaran sumber daya alam. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Di hampir seluruh di wilayah Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Dan selanjutnya tergantung dari SDM kita. Dan juga penggunaan teknologi, bagaimana supaya sumber daya alam yang ada ini bisa dikembangkan untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju. Oke. Yang terakhir, faktor demografis. Oke, yang pertama ya, faktor demografis itu adalah jumlah kepadatan penduduk. Karena penduduk yang padat
itu menjadi kayak ruwet seperti ini ya, rumit sekali kehidupannya, sehingga kepadatan penduduk jika tidak dikelola dengan baik, maka menimbulkan ketimpangan yaitu adanya pemukiman kumuh ya kayak di sini ya, masyarakat yang tidak bisa terserap dalam lapangan pekerjaan, kriminalitas yang tinggi dan lain-lain. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Semakin banyak penduduk usia tua, berarti lansianya banyak. Atau semakin banyak penduduk usia muda, berarti anak-anak yang masih belum produktif banyak. Itu menyebabkan ketimpangan juga. Karena apa? Anak-anak mudanya sedikit, yang tua sama masih belum sekolah atau bayi, balita gitu banyak sehingga rasio ketergantungannya tinggi sehingga mereka harus bisa mencukupi kehidupan orang yang rentan. Sekarang saatnya penugasan. Baik, jadi penugasannya itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti kalian silakan pilih ke anggota kelompok ya. Jadi intinya mahasiswa dibagi menjadi tiga ya. Saya sudah siapkan breakout room, silakan pilih sendiri. Tapi kalau bisa jumlahnya hampir sama. Maksudnya seimbang. Terus kemudian waktu diskusinya 20 menit. Kerjakan studi kasus dengan diisi. Jadi ada anggota yang mengisi ke Google Form, ada yang membuat slide PowerPoint. Ya, diskusikan dengan teman sekelas untuk mendapatkan sanggahan, masukan, dan penguatan, dan lain-lain. Oke, sobat masing-masing silakan isi form ini dulu. Atau scan barcode ya pakai HP. Saya stop share dulu untuk persiapan masuk ke breakout room. Bagaimana kelompok B? Apakah ada kesulitan? Aman, Bu. Alhamdulillah. Aman, Ibu. Oke, silakan segera dikerjakan ya. Gimana kelompok C? Apakah ada kesulitan? Masih bikin PPT, Ibu. Oke, semangat ya. Jika ada kesulitan bisa bertanya kepada saya. Izin Ya. bertanya, kan ini ada 3 pertanyaan. Nah, itu Ya, kelompok mempresentasikan 1 pertanyaan saja atau gimana, Bu? nanti semuanya mempresentasikan 3 pertanyaan itu. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan sekarang semuanya berkumpul kembali ke utama. Dipersiapkan kelompok 1 ya. Kelompok A. Ibu sebentar. Oke, baik. Kelompok A diwakili oleh Mbak Alif Syahrani. Silakan Mbak Alif. Baik, silakan. Saya mewakili kelompok A. Tadi kan soalnya menurut Bappenas, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia yang mana menunjukkan angka ketimpangan antar wilayah yang masih sangat tinggi. Kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,1%, kawasan barat Indonesia 10,33%, dan perkotaan 7,2%. Jelaskan faktor penyebab tingginya angka ketimpangan tersebut dan bagaimana solusinya. Dan tadi kami kelompok A sudah melakukan diskusi dan hasil dari diskusi kami adalah ketimpangan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, karena perbedaan akses terhadap sumber daya. Yang kedua ada infrastruktur yang tidak merata. Yang ketiga ada kualitas pendidikan dan keterampilan. Yang keempat ada investasi dan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima ada pengelolaan sumber daya alam. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas presentasinya. Silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, Ibu. Izin bertanya. Eh, Tadi yang sudah dijelaskan tentang faktor penyebab dan solusi adanya ketimpangan ekonomi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kan setiap
daerah memiliki ketimpangan sumber daya alam yang bisa mempengaruhi perekonomian tiap daerah. Nah, bagaimana bagaimana solusi Anda supaya kedua daerah tersebut tidak memiliki ketimpangan atas komoditas yang dimilikinya masing-masing? Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Mbak Ardania telah bertanya untuk kelompok A. Silakan kelompok A memberikan jawaban. Untuk solusinya yaitu melakukan perdagangan antar pulau atau jadi disebut dengan eh, ya perdagangan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Pulau yang memiliki kelebihan sumber daya alamnya lebih dari itu tadi bisa melakukan perdagangan antar pulau. Bagaimana Mbak Apakah Ardania? dari Mbak Ardania ada sanggahan? Sudah, Ibu. Terima kasih, Dewi. Oke, baik. Jadi intinya ada perbedaan komoditas antara daerah satu dengan yang lain. Supaya tidak terjadi ketimpangan, memang kita harus saling melakukan kerjasama ya. Misalnya daerah A ini memiliki potensi di bidang perkebunan atau pertanian, sedangkan daerah B ini eh, di bidang barang-barang elektronik kayak dan juga barang-barang hasil industri ya yang tidak ada di daerah A itu bisa saling mengirim barang. Sehingga orang yang daerah yang dengan potensi industri tinggi itu biasanya juga nggak punya lahan sawah. Sehingga mereka pasti juga membutuhkan hasil pertanian untuk bahan pokok makanan mereka. Sehingga itu juga akan menjadi kebutuhan kelompok B. Sehingga kelompok B mendatangkan potensi yang ada di kelompok A. Kelompok A juga gitu, karena nggak ada pabrik-pabrik elektronik, mereka juga butuh untuk kehidupan sehari-hari. Mereka membelinya ke kota B. Seperti itu. Sekarang silakan kelompok C. Terkait pertanyaan 3, yaitu bagaimana menurut pendapat Anda, apakah dengan dibangunnya IKN atau Ibu Kota Nusantara akan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan spasial yang saat ini terjadi di Indonesia? Pemindahan ibu kota diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Investasi besar-besaran akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meratakan pembangunan, dengan adanya IKN diharapkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik akan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sudah 3 kelompok yang presentasi hari ini dan luar biasa sekali buat kalian yang telah diskusi dengan aktif. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Baik, sekarang saya lanjutkan setelah kalian mengerjakan studi kasus tadi tentang berbagai macam masalah ketimpangan yang ada di Indonesia secara nyata. Ini ya, saatnya evaluasi. Evaluasi berupa soal-soal yang saya berikan melalui kuis. Tapi sebelum saya beranjak ke sana, adakah di antara kalian dari sekian materi yang telah kita bahas, begitu juga diskusi yang telah kita lakukan, ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Tarisa, silakan jika ada pertanyaan, silakan. Eh, kan ketimpangan ini kan sudah menjadi momok bagi negara kita ya Bu, udah dari tahun-tahun yang lalu. Nah, apakah bisa ketimpangan ini berakhir dan kapan berakhirnya ketimpangan ini Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, teman-teman, terkait ketimpangan, ini adalah masalah yang memang sulit untuk berakhir. Karena apa? Apalagi jenis ketimpangan itu banyak sekali ya, tidak hanya ketimpangan ekonomi, tapi juga termasuk ketimpangan sosial, ketimpangan sumber daya alam, ketimpangan demografis, ketimpangan teknologi gitu ya, termasuk juga sumber daya manusia. Sekarang saya mau share screen untuk kalian persiapan mengerjakan kuis dari saya. Baik ya, kita akan coba latihan soal untuk ini ya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kita coba cek. Baik, teman-teman mahasiswa, tadi itu sudah kalian mengerjakan evaluasi dan lumayan hasilnya ya. Ada yang salah 2, salah 3, betul semua. Sekarang lanjutannya kita akan melakukan refleksi ya. Silakan di scan barcode-nya ini atau linknya sudah ada di kolom komentar.
Hal baru apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi ini? Oke, jawabannya ada mendapatkan materi yang lumayan baik mengenai ketimpangan spasial, ada belajar mengenai ketimpangan dan cara mengatasinya, belajar mengenai ketimpangan dan cara mengatasinya ya. Hal yang saya pelajari hari ini mengenai materi ketimpangan spasial dan jenis-jenisnya. Baik, selanjutnya apa bagian dari materi yang paling menarik mengenai IKN dan mengenai ketimpangan sumber daya alam? Oke, mana konsep yang Anda paling rasa sulit untuk dipahami? Tidak ada yang ketimpangan teknologi. Baik, eh, terima kasih atas responnya teman-teman semua sebagai bahan refleksi dari saya bahwa ternyata sebagian besar kalian merasa menarik ya, terutama materi tentang IKN. Untuk mengenai materi yang paling sulit yaitu ketimpangan teknologi, saya sedikit berikan apa eh, tambahan bahwa teknologi memang tidak semuanya bisa diakses oleh banyak kalangan karena kadang-kadang teknologi itu eh, berkaitan dengan kemampuan ekonomi untuk bisa membelinya. Oleh karena itu, ada yang sudah bisa memanfaatkan karena memang sudah smart people atau ekonomi yang cukup. Ada yang belum menggunakannya karena faktor keterbatasan ekonomi, juga karena budaya adat yang apa melarang untuk penggunaan teknologi kayak misalnya di daerah adat ya itu memang menolak. Sudah selesai materi kita hari ini dan untuk selanjutnya untuk minggu depan saya berikan tugas buat kalian membaca materi untuk pertemuan 3 yakni mengenai eh, pengembangan wilayah desa dan kota dan di situ nanti kalian baca-baca di berbagai referensi dan buat resume ya dan nanti kalian bisa presentasikan di pertemuan yang ketiga. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Terima kasih. Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi kalian dan keaktifan kalian pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru tentang kajian ketimpangan spasial. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh.